Pemirsa, cara humanis dilakukan petugas Polresta Malang Kota saat mengamankan peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin. Tidak hanya melakukan pengamanan, polisi juga membagikan makanan dan juga membersihkan sampah peserta aksi. Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei kemarin di halaman Balai Kota dan DPRD Kota Malang berlangsung tertib dan aman. Polisi bahkan membagi-bagikan makanan gorengan kepada para mahasiswa dan buruh yang sedang menyuarakan pendapatnya. Aparat gabungan TNI Polri juga membersihkan sampah yang berserakan di jalan raya setelah masa selesai sampaikan tuntutannya. Dalam apel, Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono mengapresiasi aksi humanis para aparat saat mengamankan peringatan Hari Buruh. Semuanya berjalan dengan tertib, terkendali, dan langsung dipantau oleh Bapak Kapolda barusan telepon, dan kegiatan yang dilaksanakan rekan-rekan semuanya dapat apresiasi untuk kita semuanya. Masa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menyuarakan pendapatnya sambil membawa poster tuntutan dan orasi secara bergantian. Meski dijaga ratusan personil gabungan polisi dan TNI, namun peringatan Hari Buruh di Malang berlangsung kondusif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Bertambahnya jumlah korban setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Bareskrim Polri melalui Direktorat PPA dan PPO memberikan backup terhadap penanganan kasus tersebut dan bantuan teknis yang dilakukan oleh Puslap 4, Pusiden Bareskrim Polri, dan Pusdokes Polri. Lalu bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal pemantauan, pengawasan, dan advokasi perlindungan anak. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan Rabu kemarin terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang.
Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana dua kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian sepeda motor di Kalideres, Jakarta Barat. Sedikitnya 17 unit sepeda motor dan 5 orang tersangka diamankan. Satuan Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan pencurian kendaraan bermotor di perumahan Gria Jati Asri, Kalideres. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 unit sepeda motor hasil curian. Polisi juga menangkap 5 tersangka yang memiliki peran masing-masing dalam jaringan curanmor ini. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 peluru, dan 1 buah kunci letter T yang digunakan para pelaku saat beraksi. Ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dan menginterogasi masing-masing perannya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens, sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan iNews melaporkan.